ini adalah menghadirkan Satria Utama Batubara, meng-cancel banyak acaranya untuk hadir di sini karena memang dia ini menjam terbang dan cocok untuk mengupas BNPT dan FKPT terutama dalam aksi paham radikalisme terorisme. Baik, terima kasih Bang Satria, izin Pak Kepala BNPT dan Mas Willy. Jadi FKPT Riau ini adalah semacam forum koordinasi yang isinya itu adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen. Ada 5 bidang kita. Fungsinya dari atas itu sebagai mitra strategisnya BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPT sebagai lembaga yang bisa melaksanakan tugas-tugas mensosialisasikan, ya ini bisa dilihat di dalam slide kita ya, sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme, sebagai mitra strategis dalam membangun sinergi di daerah juga dalam kegiatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, FKPT sudah menjalankan tugas-tugas itu selama ada sekitar 4 periode, di mana kita sudah mengikuti puluhan, mungkin kalau termasuk kegiatan-kegiatan kecil itu sampai ratusan dalam melibatkan masyarakat di Riau, khususnya di di Indonesia pada umumnya. Nah, khusus di bidang kami media massa, tugas kita adalah bagaimana bisa melibatkan teman-teman media. Di sekarang ini Bang Saud, media massa itu media itu ada 2, media massa juga yang kita buat, kita libatkan dengan teman-teman media sosial karena peran media sosial ternyata sekarang tidak kalah dengan media massa, ya, bahkan dari segi dampak dan pelibatannya justru lebih masif. Oleh sebab itu dalam dihadirin kita semua ini, kami juga mengundang sejumlah para pegiat medsos yang aktif, ya, dan tujuannya adalah agar pengertian mendudukkan dulu, ya seperti disampaikan Pak Kepala BNPT tadi, mendudukkan dulu tentang konsep-konsep atau pengertian dasar dari radikalisme dan terorisme. Sekarang ketika diajukan kata-kata ini kepada orang langsung mengerjakan kening, lalu dalam hatinya sudah mulai menjaga jarak atau menolak, karena seolah-olah radikalisme dan terorisme itu mengarah kepada satu kelompok, satu agama atau satu suku tertentu, padahal dia berlaku umum kepada siapa saja. Ini adalah faham kekerasan yang ada pada setiap orang atau semua orang yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan secara drastis dengan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, ini yang akan kita beri pemahaman dulu, dan kita sudah menjalankan berbagai kegiatan, terutama di Riau ini hampir semua kabupaten. Hanya saja kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa menyeluruh karena keterbatasan dari BNPT. FKPT ini adalah sebagai perpanjangan tangan karena SK kita ada di BNPT. Tapi demikian kita sebagai juga wadah aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, karena di antara kita adalah kelompok atau tokoh-tokoh masyarakat, misalnya di bidang agama, di bidang pemuda dan anak dan perempuan dan semuanya itu, mereka bertugas kepada kelompoknya untuk melakukan sosialisasi. Nah, kebetulan hari ini kegiatan kami di bidang media massa humas, dan kita melibatkan juga aparatur dari, terima kasih kehadiran Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas dan Bapak Lurah, aparatur ini dalam rangka untuk melihat bagaimana peran media massa dan media sosial juga bersama bapak-bapak yang kami sebutkan tadi, agar paham radikalisme itu tidak sampai atau tidak mudah masuk menembus masyarakat, karena benteng dari masuknya paham itu ada pada kita-kita yang memang sehari-hari memiliki pengetahuan itu. Kalau kita tidak menjaganya, maka dia akan lebih mudah masuk. Misalkan saya seorang wartawan, lalu begitu ada informasi dan
memiliki sumber resmi, cuma karena saya tidak memiliki pengetahuan, saya loloskan saja seperti kata Mas Widi. Ini sangat berpotensi mudah dan masyarakat pembaca di media tadi itu langsung memberikan pergeseran makna, bahwasanya misalkan orang yang melakukan tindakan terorisme membunuh diri, tetapi kebetulan wajahnya itu tersenyum atau memang direkayasa tersenyum lalu di blow up sedemikian rupa setelah diglorifikasi tadi, ini seolah menjadi pembenaran atas aksinya. Si media ketika itu dijadikan ada sumbernya yang jelas, kemudian ada orang yang bicara, kemudian 5W1 hanya masuk, dia loloskan. Nah, ini kan jadi persoalan tersendiri dalam menyebarkan. Belum lagi di media sosial, di mana itu opini segala macam bisa masuk di sana dan daya jelajahnya sangat luas karena bisa di-share oleh kelompok-kelompok pegiat medsos lainnya, dan itu sangat masif sehingga terbentuklah opini yang salah terhadap radikalisme dan terorisme atau bahkan membenarkan tindakan-tindakan itu sendiri. Di kita misalkan belum lama ini ya, sekitar 4 atau 5 tahun lalu itu ada aksi penyerangan misalnya di Polda. Ya, itu kita masih ingat semua menjelang Lebaran kalau salah saya waktu itu, sampai kegiatan di Kota Megang Pekanbaru ini dihentikan. Nah, media di saat itu kan ikut memberitakan secara masif, ya. Dan untungnya di Riau ini kita mengikut pada aturan yang berlaku atau tata cara penulisan berita terorisme yang sebenarnya menggunakan sumber-sumber resmi. Andai kata ada media yang menggunakan sumber-sumber tidak resmi, apalagi sampai anonim, atau mencari orang-orang berpandangan berbeda, mengikuti pemikiran mereka, bisa-bisa pada waktu itu terjadi pembenaran. Karena yang bersangkutan itu datang dengan seolah-olah membawa kepentingan agamanya, ya, sambil menyerang, membawa parang, lalu ingin syahid di sana misalkan. Kalau itu di blow up dan didesain sedemikian rupa, ini persoalan. Nah, untung saja teman-teman wartawan, alhamdulillah, terima kasih teman-teman di media Presiden, tidak sampai seperti itu. Tapi di beberapa daerah-daerah tertentu itu ikut main. Ya, mungkin saja seperti kata Pak Willy, pemahamannya yang rendah, atau jangan-jangan punya misi tertentu dalam hati kecilnya. Dia bermain di wilayah yang tengah, tapi sebetulnya dia punya kepentingan agar bola lambung tadi ada yang meneruskan. Ya, baik. Baik, menarik sekali, nanti kita bisa lebih